Terakhir kali nih Pak, aku ngajarin anak-anakku Pak di meja makan. Ketika dapat berita tentang nominasi itu bisa diotak-atik dengan aturan yang baru. Kata-kataku cuma satu Pak. Nak, besok tahu diri ya. Iya, mungkin yang harus tahu diri itu bapaknya juga. Saya concern sekali di bidang-bidang lain itu meritokratik itu nggak jadi perhatian. Sports misalnya. Maksudnya PSSI Pak. Ini saya nahan loh, mau ngomong saya nahan loh tadi loh, cuma doang makanya. Iyalah sepak bola, Sepak bola, iya. bukan. Saya mau nanya Pak Anies. Kalau perlu nggak ditutup juga nggak apa-apa. Saya dengar Pak Anies sekarang ini ya. Apa? Setelah walaupun kalah pemilu, tapi rezekinya banyak banget sekarang. Apa tuh? Soalnya ada peribahasanya kan. Apa? Banyak anak banyak rezeki. Oh. Sekarang anak abah kan di mana-mana tuh. Iya. Tapi itu menurut saya dari tadi itu diskusinya banyak harusnya dan ini kan bisa dibilang kayak agak sedikit wishful thinking. Kalau yang paling pragmatis misalnya kalau mau perjuangan yang real yang kita bisa lakuin atau mungkin perjuangannya Pak Anies apa dalam bentuk parpol apakah ormas apa pemerintah bayangan apakah mau akuisisi media apakah apa. Jadi sebenarnya kita tuh lagi nyari langkah-langkah yang lebih konkret. Both kita sebagai warga, kalau saya punya suara, saya punya channel. Terus Pak Anies gimana? Terus yang lain yang tidak punya apa-apa mesti ngapain? Jadi kalau misalnya seluruh warga yang bukan pemerintah nih sekarang dikasih playbook, lakuin ini dan Indonesia akan maju. Apa next step-nya? Kalau yang lebih konkret. Step by step lah ya, bukan next Step step. by step. Ya, bayangkan baru kita ngobrol ini saja ya akan bisa menjadi ide bagi banyak orang untuk apa yang harus dikerjakan. Tadi saya beri contoh aja. Coba cek dong di tiap kabupaten kota, dimanapun Anda berada. Ya. Cek aja tuh. Itu Kursi SD, SMP, SMA. sama nggak? Oke. Kemudian apalagi kalau tambah lagi tuh Pendidikan SMK. usia dini. Kemudian belum. usia dini. Jadi maksud saya ada hal-hal konkret yang bisa dikerjakan dengan gagasan. Gagasan berarti. Dengan gagasan. Begitu gagasan disampaikan, aha, yuk kita kerjakan ini. Oke. Kemudian yang berikutnya yang sederhana, misalnya kita bicara tentang kebebasan berbicara. Apakah di tempat-tempat yang Anda bekerja mengalami ancaman ketika mengungkapkan pandangan? Kalau ancaman, maka ungkapkan itu. Tapi ungkapan kena ban kita Pak. Peristiwa. Nah itu harus dilawan. Harus dilawan. Kita hilang. Harus dilawan dengan cara apa? Yuk terus aja. Kan seperti peristiwa yang dialami oleh media dikirimi Babi. teror itu Tikus. ya kalau mereka tidak ungkapkan kan publik juga nggak tahu. Ya. Nah, menurut saya penting untuk itu diungkapkan. Dengan itu diungkapkan maka disinsentif bagi pelaku. Oke. Berarti Karena gagasan dan mengungkapkan. Misalnya itu, menurut saya kekuatan gagasan itu salah satu yang sangat penting. Ya. Ideas. Dan itu yang kemudian bisa menggerakkan, bisa membuat orang memancing gagasan tandingan. Memancing ide-ide baru. Yang kedua apa Pak? Ini gagasan dulu ini Pak. Ini aja dulu Pak. Ini salah contoh nih, ya. Gagasan gitu Lewat ini sebagai gagasan. Yang kedua adalah aksi untuk melakukan perubahan itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang wilayahnya politik, maka perubahan itu terjadwal 5 tahunan. Ya. Kontestasi. Nah, untuk kontestasi itu maka kita harus berani untuk mendorong orang-orang tak bermasalah untuk masuk dalam wilayah politik. Yang nominasi dengan meritokrasi tadi. Kita dorong. Jadi salah satu masalah kita ini kalau ada orang baik masuk politik malah dipermasalahkan. Itu benar. Iya. Dan menjadi jahat lagi. Dan kalau ada orang tidak baik masuk politik tidak dipermasalahkan. Iya. Jadi ketukar nih. Orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Nah, kapan kita mau maju? Jadi dorong aja dari sekarang. Siapa-siapa saja yang menurut kita itu pantas untuk berada di wilayah politik didorong. Didorong itu artinya ya dibantu. Kemudian ya didorong untuk ikut partai atau membentuk partai atau ikut organisasi apapun, dorong ke situ. Kalau perubahannya di wilayah
politik. Karena itu menghendaki ada tadi kontestasi perlu kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah tentang policy proposal. Policy proposal itu tidak boleh dianggap enteng ya. Yang mana Pak maksudnya? Kebijakan usulan-usulan kebijakan. Oke. Usulan kebijakan itu bukan sesuatu yang remeh. Kalau punya gagasan konkret tentang policy, dan itu bisa menjadi blue book. Bayangkan kalau teman-teman di sini punya gagasan untuk Bogor, baik kota maupun kabupaten, untuk mengubah transformasi pendidikan di sini, itu sebagai sebuah policy proposal. Itu bisa punya daya dorong yang kuat. Seringkali yang berada di dalam pemegang kewenangan belum tentu memiliki blue book-nya tentang apa yang bisa dikerjakan. Ideas-nya. Ya, lalu dari usulan nomor 1 tadi, ide saja, itu turunannya adalah konstruktif dan kritik. Itu dua-duanya ide itu. Yang satu adalah ide untuk memancing muncul gagasan, yang satu untuk memberikan kontrol, memberikan gagasannya. Oke. Berarti udah benar. Udah ya, dari ide udah benar. Ya basically ya kita ngekritik-kritik kayak gini di publik, tinggal tarikannya kita speak up gitu misalnya. Dan gini teman-teman, kalau ngeritik itu menurut saya tuh harus didorong sekarang itu untuk makin banyak warga yang berpikir kritis. Oke. Itu benar. Itu emang itu sebenarnya kalau Pak Anies, kita belum brief soalnya. Itu salah satu core objektif kita. Kalau misalnya kita keluarin statement yang sifatnya close ended, atau misalnya kita keluarin pertanyaan yang yes or no gitu, itu kita pengen avoid itu. Makanya kebanyakan dari diskusi kita, dari podcast kita, itu harus dibikin se-open ended mungkin, yang bukan bikin orang saya paham, tapi saya ingin bertanya lebih banyak. Jadi kita emang dari awal ngebangun framework diskusinya kayak gitu. Kalau bisa sekritis sampai bikin orang malah pengen bertanya lagi. Iya. Sepulang sekolah gitu juga. Sepulang sekolah juga gitu. Karena critical thinking tuh penting banget ya. Kalau kalau kita balik lagi ke Pak Anies, Pak. Kalau Pak Anies sendiri nih, ini kan ide Pak Anies bagi orang nih. Pak Anies sudah punya gagasan, Pak Anies sudah punya ide, bahkan sudah siap untuk dikontestasikan ide itu. Terus mengalami hal-hal hambatan-hambatan nih, misalnya Pak Anies. Yang kita semua lihat nih. Kan kita kan nggak bisa hanya itu pasti berakhir tapi langkah selanjutnya Pak Anies apa nih, Pak? Ya, gini, kalau sekarang your fight. What's perjuangannya Pak Anies? Siapa tahu? Iya kan, we don't know kan. Ya, gini, tentang apa yang mau dikerjakan pada saat ini, kita bersama dengan teman-teman itu punya beberapa inisiatif. Ya, nanti sesudah Lebaran itu baru kita akan dipublish. Apakah yang dimaksud gerakan rakyat, Pak? Bukan. Beda lagi. Kalau gerakan rakyat itu adalah betul relawan-relawan kita. Berkumpulnya di Bogor. Di mana, Di Bogor, Pak? Tahun November 2023. Lalu begitu banyak kelompok relawan membentuk semacam konfederasi. Konfederasi itu seluruh relawan. Namanya Gerakan Rakyat. Nah, sesudah selesai, pimpinan-pimpinan simpul-simpul itu ingin tetap terjaga. Nah, lalu mereka memformalkan menjadi organisasi kemasyarakatan. Namanya Gerakan Rakyat, kelanjutan dari yang sudah ada selama ini. Jadi kalau itu. Nah, tapi intinya kita ingin agar gagasan perubahan itu bisa terus-menerus kita bawa, kita tawarkan. Nah, nanti sesudah Lebaran insya Allah kita akan sampaikan. Tapi intinya kita ingin menjaga spirit itu. Dan keinginan untuk perubahan itu kan ada pada semua ya. Sebenarnya kita semua ingin perubahan. Dan pastinya. Pasti. Hanya saja menunya apa gitu. Menu yang kita tawarkan apa? Sebagai perubahan itu. Perubahan itu apa. Nah, kemarin menunya ada. Dan salah satu perubahan yang kita kemarin tawarkan selama kampanye termasuk perubahan metode kampanye. Dari kampanye yang monolog menjadi kampanye yang dialog. Dengan desak Anies itu. Desak Anies, di mana silakan bertanya apa saja, sesensitif apapun. Karena ini bagian dari menyampaikan kepada publik supaya orang bisa memilih dengan rasional.
Karena dia bisa membandingkan seberapa banyak kesamaan pikiran dia dengan apa yang saya. dia pilih. Gak mungkin 100% sama. Betul. Tapi minimal bisa tahu apakah 80%, apakah 70%, atau cuma 20%. Iya. Nah, kalau kita tahu itu, maka kita menghormati pemilih. Nah, ada yang menyampaikan bahwa cara itu cara yang segmen terdidik saja. Iya, betul. Sebenarnya tidak juga kok. Itu adalah sesuatu yang dialami oleh segmen manapun. Saya ketika di Gorontalo, itu Desak Anies itu isinya petani, isinya nelayan, perkebun. Menurut saya begini, temanya tentu bukan tema konsep demokrasi, enggak. Ketika ngomong Desak Anies, pertanyaan dia sederhana, Pak, tata kelola ikan kita gimana? Oke. Ini tata kelola kopi kita gimana? Tata kelola coklat gimana? Jadi yang disebut sebagai metode itu bukan metode untuk yang sekolahan saja. Ini metode untuk yang tidak bersekolah pun menginginkan dialog sebetulnya. Ada forum. Iya, karena dia punya aspirasi. Yang paling kelihatan sih memang ini Pak, metode perubahan metode kampanye dari entertainment menjadi edukasi. Ya. Kan yang sono kan lebih mudah Pak, tidak perlu mikir. Maksudnya, makanya lebih banyak aja. Tapi kan ternyata masih lebih banyak suka yang di entertain daripada betul. di edukasi. Karena gini loh Pak, aku ini sedikit menarik Pak ya. Ini bukan ngomongin yang lalu, tapi ini cuma ngasih kayak masukan kita lihat di TikTok dan segala macam, TikTok, Instagram. Ketika selesai pencoblosan Pak, itu pada diwawancara Pak. Menarik sekali diwawancara. Pilih siapa? A misalnya atau B misalnya segala macam. Oke, aku pilih ini. Kenapa? Karena dia bisa joget. Sederhana itu Pak, jadi alasannya tuh nggak ada alasan yang lain. Jadi ketika ditanya pun ini kampanye apa, mungkin mereka nggak ngerti, cuma asik aja gitu maksudnya. Jadi ternyata Filipina ya maksudnya. Iya. Orang pada coblos Bongbong Marcos terus Argentina mulu, Bongbong Marcos joget mulu itu. Gitu ya. Makasih ya. Tenang, saya bantu sapuin. Tugas saya di sini emang itu Pak. Menyelamatkan. Jadi memang ya tetap, tapi aku yakin sih Pak, artinya kerja kita ketika edukasi itu akan menaikkan orang-orang kayak gini. Menurut saya gini, yang fase penting itu adalah membantu untuk menyadarkan sekarang apakah putusan memilih berdasarkan prioritas dia itu sekarang dampaknya sesuai yang diharapkan atau tidak. Nah itu tuh kenapa? Karena jangan membayangkan pemilu itu sebagai one time event. Iya, setelah itu selesai. Teman-teman pandang ini sebagai collective public education. Ya, aku sepakat banget. Collective public education kita itu mengalami pemilu berkali-kali, itu melatih secara kolosal bagaimana menjalani ritual pemilihan, bagaimana menetapkan pilihan. Dan bagaimana menanggung konsekuensi atas salahnya pilihan. Memilih. Nah, itu bagian dari perjalanan. Jadi bahwa kita menjadi terlibat di dalam salah satu proses itu iya, tapi jangan berhenti. Sekarang kampanyekan tuh Ustaz Felix. Bagi dulu yang memilih karena faktor A, menurut Anda sekarang konsekuensinya gimana ya? Itu harus ada supaya dia akan melakukan langkah ke depan. Koreksi. Kalau menurut dia itu cocok ya dia akan teruskan. Kalau dia menurut dia itu nggak cocok ya dia akan koreksi. Naik gue dari radikal 2 jadi radikal 1. Iya nih, radikal 1. Tapi secepat-cepatnya berarti dampak positifnya ya 4-5 tahun lagi. Enggak sih pemilu. Lebih panjang bisa jadi. Ya, maksudnya paling cepat pemilu lah. Iya kan betul. Karena pemilu kita itu jadwalnya 5 tahunan, maka ya proses pembelajarannya pengulangannya 5 tahunan. Itu sebabnya kenapa ketika dulu ada pilkada di antaranya itu menjadi lebih baik. Sekarang digabung. Dalam waktu 5 tahun itu rakyat mengalami pemilihan 2 kali. Satu dia terlibat pemilihan nasional, satu terlibat pemilihan di daerah, sehingga proses pembelajaran itu terjadi lebih cepat. Tapi ketika ini digabung dalam tahun yang sama, maka ya hanya sekali itu, kemudian 5 tahun lagi, 5 tahun itu salah satu minusnya dari penyeragaman pemilu. Konsekuensinya proses pembelajaran jadi lebih lambat.
Benar, karena 5 tahun sekali. Dan orang jadi fokusnya presiden doang loh. Iya. Ketika kita udah yang lain udah nyoblos bodo yang amat. nama-nama doang tuh kan nggak ada yang kenal Iya, kita kan. betul. Sudah selesai dianggap. Iya. Udah fatigue. Tapi emang kalau pemilu presiden ke depan tetap harus ada electoral threshold atau enggak, Pak? Belum tahu. Sekarang sampai nanti belum tahu. Putusan MK mengatakan bahwa sekarang semua partai peserta pemilu bisa mencalonkan. Jadi, nah itu artinya tidak ada threshold 20% lagi. Nah, kita lihat ini apakah ada intervensi apa tidak nih tahun-tahun ke depan. Karena kalau ada lagi kan susah lagi pakai kemarin. Ya, kalau ada intervensi maka itu akan menjadi pembatas tuh. Iya, politik dagang sapi lagi. Itu menjadi rumit untuk ini. Nah, menurut saya lebih fair ketika itu menjadi equal level playing field. Iya. Setara. Agak sulit sih. Nah, Karena kalau jadi MK udah pemerintah mutusin. juga. Mudah-mudahan mereka tidak melakukan intervensi atas putusan MK. Karena pernah dulu ada mau intervensi, MK sudah memutuskan soal batas umur ikut pilkada. Iya. DPR mau mengubah, rakyat bergerak, Iya, betul. dan akhirnya berhenti. Tapi saya ya melihat akhir-akhir ini sikap kritis masyarakat itu meningkat menjadi aksi kritis. Iya. Dari pandangan menjadi gerakan. Iya. Dari sesuatu yang muncul. Dan bukan tidak mungkin kemampuan untuk merespon itu menjadi jauh lebih tinggi. Iya. Jadi kalau dulu untuk menggerakkan teman-teman mahasiswa itu sesama para pemimpin mahasiswa itu perlu waktu yang panjang. Iya. Sekarang mereka makin sering terlibat, makin cepat, makin responsif. Iya. Jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang dari yang seharusnya, menurut saya lebih cepat lagi mereka akan merespon. Dan pelakunya sekarang beragam, Pak. Bukan Gimana hanya politisi, bukan hanya mahasiswa. Pelaku Tapi apa? sampai komik juga ikut. Oh, ya. Influencer juga ikut. Bahkan yang terakhir demo tuh Iya. ada pegawai-pegawai SCBD gitu loh. Iya, benar. Kan mereka kan Iya. kelas Awal- menengah iya. yang biasanya tidak peduli dengan Iya. politik kan. Tiba-tiba mereka ikut demo, naik ikut bersuara. Sekarang tuh udah ada yang Iya. gitu juga. Ya, Jadi beragam benar. Dan itu tadi menurut saya satu sisi yang membuat orang tidak bergerak itu ngerasa takut ya. Iya. Rasa takut. Takut kehilangan pekerjaan, Iya, takut itu benar, ditegur kehilangan atasan, Benar. takut abis itu kan ya tadi kaum profesional Iya. yang berada di business district itu biasanya nggak mau tuh berada karena nanti takut konsekuensinya. Iya. Nah, ketika rasa takut itu hilang atau menurun, maka mereka akan lebih responsif. Iya. Yang kedua adalah ketika ada urusan yang tidak masuk akal, tidak masuk akal dan melenggang. Oh, itu publik nggak bisa terima, Iya, betul. nggak masuk akal. Jadi itulah yang kemudian menurut saya bisa menjadi Common ini. ya penggerak yang mudah-mudahan ya ini akan membuat demokrasi kita lebih sehat. Kenapa? Karena pengawalan dari publik itu harus mengandalkan akal sehat. Tidak bisa publik itu bergerak secara massal tanpa diiringi dengan pondasi akal sehat, nggak bisa. Iya. Kalau mau sifatnya memanipulasi, sifatnya pemaksaan, itu pasti hanya sekelompok orang kecil aja. Iya. Tapi kalau orang yang banyak, itu harus sesuatu yang bisa diterima oleh akal, Iya. Common sense. common sense. Jadi ketika orang bergerak melawan kolusi, nepotisme, korupsi itu common sense tuh. Iya. Bisa itu. Orang kemudian terpanggil untuk bergerak. Atau kemarin ketika umur peserta pilkada itu mau diturunin, itu polisi, TNI, ASN tahu persis Iya. bahwa untuk naik pangkat itu perlu ada jenjang. Iya. Nggak bisa itu lompat gitu, nggak bisa. Iya, Pak. Ya, nggak bisa. Bahkan kalau ada yang bilang kan, no itu kan kiai itu anaknya juga Gus juga lalu meneruskan pondoknya. Iya. Iya, tapi Urusannya kiainya itu bukan urusannya beda. Kiainya tuh ngirim Gus itu ke pondok A, B, C, D, E, F, G 10 tahun, 15 tahun, baru balik lagi udah pimpin tuh pondok. Iya. Jadi
persoalannya bukan soal turun-temurunnya, persoalannya soal Kapabilitas. kesiapannya, kompetensinya. Iya. Ya dan itu memerlukan waktu. Jadi nggak bisa itu instan di Iya. situ. Bisa ada yang belajar lebih cepat. Ada orang yang punya kemampuan untuk belajar lebih cepat, tapi tetap proses pembelajaran harus dikerjakan. Kan yang susah itu nggak ada proses pembelajaran. Ini ya Ngomong masih puasa nih, gimana ya? saya enggak, tapi ini saya mau ngomong serius soal ini. Saya itu khawatir sekali. Satu tadi soal pendidikan ya, jangka pendek, jangka panjang ya. Tapi dalam jangka pendek ini saya khawatir sekali soal meritokrasi. Ya. Tadi Raymond sempat sebut tentang wrong man, wrong person. Wrong man in wrong place. Wrong place. Nah, kita ini harus betul-betul serius mengembalikan meritokrasi di dalam keseharian kita. Dan itu tidak sesuai dengan Asian value sih, Pak. Hah? Tidak Asian sesuai value. dengan Asian value. Karena Asian value adalah Kan tidak meritokrasi. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Iya. Tapi terakhir kali nih Pak, aku ngajarin anak-anakku Pak di meja makan. Ketika dapat berita tentang nominasi itu bisa diotak-atik dengan aturan yang baru. Kata-kataku cuma satu Pak. Nak, besok tahu diri ya. Kalau seandainya kamu nggak bisa, udah jangan, tahu diri. Jadi menurutku sebelum semua pendidikan segala macam, tahu diri penting sih Pak kayaknya. ya. Etik sebenarnya. Iya, cuma mungkin yang harus tahu diri itu bapaknya juga. Bukan. Iya enggak. sih, aku memang harusnya tahu diri sih Maksudnya- sebenarnya. Kayak aku nyapu diri sendiri. Nggak tahu diri kadang Ustadznya. Ustadz Felix harus tahu diri. Iya, aku harus tahu diri. tahu Pak. diri. Ya bapaknya itu maksudnya Ustadz Felix, Iya, bukan yang bukan, lain. bukan yang Iya, lain ya. iya. Aku maksudnya. Ustadz Felix harus menasihati diri sendiri. Iya, betul. Saya Harus harus tahu tahu diri. diri, bukan sekedar anaknya yang harus tahu diri. Ini nyerempet ini Iya. semua katanya. Aku juga ngajarin istriku supaya tahu diri sih. Enggak, Ferdinand Marcos waktu bilang ke Bongbong Marcos gitu, kamu tahu diri ya. Iya. Kalau mau naik nanti tunggu Iya. makanya nunggu Oh, sampai tua Filipin. baru ikut. Filipin, iya. Iya. Tapi gini, menurut saya juga ini kan kalau Ustadz Felix punya aspirasi untuk anaknya nanti bisa mengerjakan A, B, C, Iya. oke? Maka kalau boleh saya usul dari sekarang itu disiapkan dan disiapkan untuk tahu diri bahwa dia menuju ke sana nih. Iya. Disiapkan nih untuk apa sih yang diharapkan. Sebutlah aja semananya. Saya berharap kamu A, B, C, D Iya. gitu. Sehingga anak itu menuju persiapan ke sana. Nah, dengan cara seperti itu nanti ketika sudah jalanin Nggak baru ngeblank. dicek tercapai tidak gitu. Kalau tercapai ya ready. Iya. Kalau nggak tercapai ya jangan gitu. Iya. Tapi proses persiapan itu harus Penting. dikerjakan. Itulah meritokrasi. Iya, dan kalau kita lihat ya di dunia usaha itu banyak perusahaan-perusahaan yang diturunkan pada generasi kedua, Iya. generasi ketiga. Perhatikan yang sukses yang gimana? Yang sukses adalah yang menggembleng generasi keduanya, menggembleng generasi ketiganya. Iya. Tapi yang tidak menggembleng, ya usahanya Dikuasai orang lain bisa jadi. ya turun, Hancur. tidak hancur. Jadi kuncinya justru di situ. Iya. Nah, biasa tantangan kita adalah ketika kita sudah sampai kepada kemapanan, kecenderungan kita untuk memberikan Antisipasi tadi ya. tekanan pada generasi berikutnya itu belum tentu ada. Spoiling Kecenderungan tadi ya. untuk nyaman, kecenderungan itu ada. Iya. Kata meritokrasi itu nggak tahu kenapa gara-gara kan di salah satu videoku yang pas kritik calon dan mantan presiden di 1 minggu pekannya itu, Siapa maksud lu yang mana? dua-duanya. Oke. Itu tuh kata yang lumayan bikin aku trauma. Gimana tuh? Meritokrasi. Itu yang selalu dipakai-pakai terus, yang selalu digaung-gaungkan dan lain-lain, tapi masih jauh banget. Karena antitesisnya dari meritokrasi yang ditegakkan itu Asian value. politik dagang sapi, patron klien, patronase. Coba deh bayangin, apapun instansi pemerintah yang di kepala siapapun temannya, berapa banyak posisi kalau nggak komisaris, ASN, PSN, atau nggak si kementerian atau apa itu hasil dari asal-usul orang yang salah ya karena ya cara penempatannya salah. Iya, partai ya. Iya, kayak sistem partai politik, sistem kayak yang merepresentasikan nominasi itu muncul dari mana? Oh, kamu dukung saya berdasarkan loyalitas bukan berdasarkan selama sistemnya masih kayak gitu. Saya rasa meritokrasi itu kayak masih
jargon yang nggak bakal nyampe. Selama kita masih ada sistem patron klien itu, kita dilemanya gini. Ironisnya patron itu kan secara kata tuh melindungi sebenarnya, pelindungan. Tapi dipakai kalau di Indonesia, ya kamu dukung saya, nanti saya lindungin kamu dengan kasih jabatan. Dan itu ladang basah, banyak banget instansi yang sekarang jadi ladang basah. Gimana cara kita expect berdasarkan merit kalau cara mayoritas posisi yang ada di instansi pemerintah itu berdasarkan loyalitas politik, bukan berdasarkan ini. Itu jadi kayak saya trauma kalau orang ngomong meritokrasi. Tadi pendidikan, bro. Sebelum meritokrasi apa dulu gitu misalnya? Apa terlalu jauh kita berharap meritokrasi? Karena sistemnya kayak gini gitu loh. Saya bingung gitu loh. Kata-kata deh. Ya, gini. Kalau kita mengharapkan ada 100% hanya merit, nggak mungkin. Ya, agak sulit. Nggak mungkin dan memang tidak Masuk akal. Tidak kompatibel. Tadi saya cerita. Oh, yang Gus tadi. Proses nominasi itu meritokrasi. Tapi proses penetapan itu tidak meritokrasi. Populer. Itu popularitas atau afiliasi. Oke. Tetapi proses pencalonannya meritokrasi. Jadi misalnya tadi, ketika kita bicara tentang memilih komisaris, maka nama yang dimasukkan ada 15, itu semuanya lolos meritocratic assessment. Ya. Jadi 15. Sesudah itu dipilih yang loyal, yang memang punya rekam jejak seideologi, nggak apa-apa. Tapi dia sudah lolos meritokratik. Ya, paham. Jadi itu yang hilang. Nah, kenapa? Karena kita didominasi oleh tadi pilihan itu. Sebenarnya memilih yang loyal, memilih yang seideologi, memilih yang itu wajar. Ya itulah sebuah konsekuensi kemenangan secara demokratik. Ya. Terpilih menjadi wali kota, maka dia akan memilih orang-orang yang seaspirasi juga dengan pendukungnya. Ya. Tetapi yang dipilih itu memenuhi persyaratan meritokratik. Satu, dia punya kompetensi. Dua, punya relevansi. Tiga, punya integritas. Sehingga layak. Nah, jadi saya melihat ya, Raymond, soal ini harus mulai dari puncak. Kenapa orang yang di puncak itu nggak punya concern lagi soal meritokrasi, dia udah di puncak. Jadi kalau saya wali kota, maka saya udah paling atas nih. Ya. Saya menggunakan itu tuh nggak ada masalah. Ya, saya waktu gubernur atau presiden, semua institusi-institusi yang pemegang kewenangan, dia yang harus didorong untuk melakukan meritokrasi. Ya. Dan sampaikan, silahkan Anda pilih berdasarkan faktor politis setelah lolos meritokratik. Nah, itu di puncak. Kalau itu dikerjakan, kita bisa mengamankan. Nah, yang problem itu kalau nggak ada meritokratik sama sekali. Nah, saya melihat kesadaran ini saja itu belum muncul di banyak tempat. Lalu terapkan itu di institusi TNI, polisi, kejaksaan, pengadilan, ASN secara umum. Ini tempat yang membutuhkan seleksi meritokrasi beneran nih. Ya, yang makin teknis. Ya, ini apalagi ASN, meritokratik beneran. Nah, ini yang menurut hemat saya, kepemimpinan nasional harus menggaungkan meritokrasi itu sebagai standar yang dipegang oleh negara. Siapa yang akan untung kalau meritokratik? Yang untung itu adalah negara, yang untung adalah pemimpin itu sendiri. Kalau pakai meritokratik. Ya, dan warga. Seluruh semua orang merasakan. Itu meritokratik itu kalau dalam perekonomian itu adalah namanya competition. Kompetisi itu adalah hulunya kemajuan. Hulunya kemajuan. Kompetisi karena di dalam komersial nih. Ada inovasi produk terus-menerus. Kenapa? Kompetisi. Karena ada kompetisi. Siapa yang paling diuntungkan? Iya, konsumen. Semua kan sama. Nah, sama dalam organisasi, dalam negara, ketika dikatakan ada meritokratik, artinya diberikan kompetisi berdasarkan prestasi, berdasarkan kinerja, berdasarkan integritasnya. Jadi yang diuntungkan kita semua. Nah, ini menurut saya harus kita
koreksi serius. Bukan hanya, saya terusin dikit nih, bukan hanya di pemerintahan. Saya concern sekali di bidang-bidang lain, itu meritokratik itu nggak jadi perhatian. Sports misalnya. Maksudnya PSSI, Pak? Ini saya nggak nahan lo, ngomong saya nahan lo tadi lo, cuma doang makanya. Iyalah sepak bola, Sepak bola, Iya. bukan futsal, sepak begini, takraw. hampir semua olahraga beregu, berkelompok, kita punya masalah meritokrasi. Ya. Tapi kalau olahraga yang individual, kita nggak. Bener. Yang individual nggak? Individual tanpa juri. Kalau individual pakai juri masih bisa itu. Ya. Tapi individual tanpa juri. Panjat tebing tanpa juri. Oh juara, kita dapat Ya, piala angkat dunia. beban. Angkat beban Ya. tanpa juri. Nah, Oh menang kita. Jelas itu. Siapa yang angkat lebih berat, dia yang menang. Ya. Nah itu meritokratik total. Ya. Nah, Saya ngalamin nih waktu jadi gubernur. Ada pembentukan klub, bukan klub apa namanya, U15, U16 gitu kan. Ya. Ya kelompok umur. Ya. Kemudian saya dilaporin, Pak si ini titip ponakannya, Pak ini titip sepupu. Itu betul Pak itu. Serius. Terus saya bilang, lah sampai kapan sepak bola kita maju kalau kita ini titipan? Ya. Dan dijelaskan oleh yang ngurusin itu, Pak biasanya kita ambil 7 itu seleksi, ya 4 itu titipan. Terus saya bilang, lah kapan kita maju kalau kita seperti itu? 4-nya penyerang lagi. Nah, ini contoh mengakomodasi antara meritokrasi dengan koneksi yang salah. Cara akomodasinya itu 2 level, bukan inti ini itu adalah bukan substitutif. Ya. Betul. Enggak, Tapi nggak bisa digantikan. Ini komplementer. Ya. Meritokratik dulu, baru abis itu ada seleksi. Ya. Nah, ini nggak ada. Jadi saya sampai perhatikan ini mungkin salah satu sebabnya semua kegiatan kita yang beregu itu, Iya, jadi problem. berkelompok itu sering ada titipan-titipan di situ. Titipan pelatih gitu ya. Titipan. tapi saya boleh lanjut challenge ya Pak? Oke. Tadi kan salah satu gagasannya itu mulai dari kepalanya yang harusnya meritokrasi. Tapi gimana kalau dia yang memilih untuk, dia nggak ada pilihan untuk bisa menerapkan itu. Karena kan kalau dengan adanya filter merit ini, tadi iya kalau misalnya kita titip berdasarkan preferensi, ideologi dan prinsip. Gimana kalau itu hutang? Kan udah Utang budi. Enggak hutang tadi budi. politik dagang sapi tadi. Itu dia, kan itu. Karena sudah ngebantu Kalau dengan sebelumnya. ada ini kan nggak bisa main taro. Sedangkan 3 kali sebelum yang sekarang ya 3 kali loh Pak. 3 kali sudah mencoba dan itu kan compounding. Nah jadi gagasannya bahwa yang kepala yang harusnya bisa mengubah, kepala pun have no choice. Maksudnya di Filipina. Di Filipina, ada ya, yang sudah di mencoba 3 Filipina, kali. anggap kayak Begini, gitu. pada masa inilah apa salah satu keunikannya dalam proses demokrasi, salah satu keunikannya apa? Karena dia mengendalikan kewenangan dari artian scope. Yang kedua, dia mengendalikan dalam artian durasi. Ketika tidak pra-demokrasi dulu, maka tidak ada durasinya. Ya. Selama dia masih hidup, maka dia Memimpin. Dan selama memimpin, dia menguasai seluruh aspek. Skopnya. Jadi skopnya dikendalikan, durasinya dikendalikan. Nah, ketika seseorang terpilih, bukan hanya urusan meritokrasi, dan dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak mengandalkan pada prinsip kebenaran, prinsip kebaikan, maka tanggung jawab kita semua adalah mengkoreksi Ya. dan men-challenge. Oke? Check and balances. Terus, karena itulah kebebasan itu ada. Bukan hanya tidak menjalankan demokrasi, meritokrasi. Kalau dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik, urusan-urusan lain, maka kita wajib untuk mengkoreksi, menyampaikan challenge. Ya. Dan kemudian akan ada proses politik tuh, tarik-menarik. Pasti. Bisa diadopsi, bisa tidak diadopsi. Karena kekuatan dari publik. Sebagai contoh, pemerintah mau memutuskan menaikkan pajak dari 11 menjadi 12%. Ya. Muncul reaksi, muncul tekanan. Nggak jadi. Saya tidak mengatakan baik atau buruk ya. Ini contoh bahwa ketika ada tuntutan, Ada itu, daya tawar. nah, menurut saya ini yang harus dimunculkan untuk mengawal. Kalaupun katakanlah worst case scenario itu tidak bisa berhasil, maka akan ada waktu yang membatasi.
akan berhenti periodenya. Ya. Dan di situ ada yang namanya pemilihan baru. Ya. Dan di situ kemudian kita bisa mengkoreksi. Jadi ya kita harus melakukan. Kalau berhasil maka akan muncul saat ini. Kalau tidak berhasil itu akan menjadi PR tuh untuk dimunculkan di dalam proses penggantian pemimpin berikutnya. Jadi tidak bisa juga kita berharap bahwa apa yang kita maui itu langsung diakomodasi. Nah mungkin. Tapi harus terus-menerus itu dikatakan, digaungkan. Dan semakin kuat gaungnya, maka semakin didengar otomatis. Ya. Jadi Raymond saya usul bukan hanya urusan meritokrasi, dalam urusan-urusan lain. Kalau nggak mau, kalau nggak peduli, Langsung vokal. itu harus ada tekanan. Saya emang spesialis bikin Saya tekanan. dan ini alat ini dulu paling terkenal Ya. untuk melawan kesewenang-wenangan. Itu pada masa muncul sosial media bersamaan dengan tuntutan perubahan rejim di Timur Tengah. Ya. Arab Spring. Lalu dikenal dengan istilah Arab Spring. Arab Spring itu banyak studi yang menunjukkan bahwa kejatuhan rejim-rejim atau perubahan-perubahan rejim-rejim otoriter itu Ya. terjadi karena rasa takut itu hilang. Dan rasa takut itu hilang karena apa? Karena Informasi. media sosial Ya, ini. informasi Media sosial itu. Menghilangkan ketakutan. Ketakutan. Nah, jadi begitu ada hal yang menyimpang tadi, tidak meritokratik atau kemudian keputusan yang salah, lalu muncul di sini, itu daya tularnya tuh dahsyat sekali. Ya. Nah, kalau gitu ini bentar lagi kan sudah sampai waktunya nih, ada batasnya nih. Iya. Tapi aku penasaran nih, Pak. Sebenarnya kalau pemimpin-pemimpin nih, Pak. Kan dulu kan Pak Anies pernah jadi pemimpin nih. Pak Anies aware nggak sih dengan apa yang kita lakukan ini sebenarnya, Pak? Kita tuh siapa? Kita Maksudnya content ketika creator. kita speak up nih Pak, ketika kita Oh, berdiskusi, iya. apakah itu diperhatikan kelihatan nggak dari sih? posisi Pak Anies waktu itu sebagai pemimpin? Ya. Nah. Jadi kelihatan dan kita memperhatikan. Karena itulah tadi saya katakan, yang dimunculkan itu ada yang faktual, ada yang fitnah, ada yang fiksi gitu. Nah, Itu kan. Berarti tetap dipantau, Pak ya. Pantau. Cuma ngasih tahu orang-orang di sini, Pak, bahwa apa yang mereka lakukan bagi mereka kecil sebenarnya itu Wih, juga dipantau. besar diperhatikan, besar diperhatikan. Paling tidak bagi dalam konteks kami ya. Yang dikritik Kenapa? ya. Karena kami merasa bahwa ungkapan dari publik itu material untuk penyusunan policy. Oke. Ketika ada ungkapan-ungkapan itu, maka ini bagian tuh. Ya. Ya, saya cerita dikit nih, kalau ambil keputusan menyusun kebijakan itu ada empat jenjang. Ustaz. Pas dulu di gubernur Pak Anies. Pertama, kebijakan itu Benar secara hukum. enggak. Malah mulainya dengan prinsip keadilan. Bahwa kebijakan itu memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Yang kedua, dia sejalan dengan kepentingan umum, kepentingan publik. Yang ketiga, dia menggunakan data, ilmu, metode ilmiah, Oke. sehingga bisa dijelaskan. Teruji. Yang keempat, dia sesuai dengan peraturan. Oh, baru yang terakhir hukum. Nah, kenapa? Karena di balik itu banyak aturan hukum kita nggak masuk akal. Iya lagi. Banyak aturan hukum kita nggak sesuai dengan prinsip keadilan. Iya. Kenapa? Ya itu masalahnya. Nah, karena itu saya paling rasa gemes kalau dia bilang ini sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Lah ketentuannya itu masalahnya. Gitu. Itu kayak lip service nggak sih? Itu dia. Jadi, makanya kalau itu mulainya dengan value dulu. Oke, adil. Value-nya apa? Nah, kalau saya katakan value kita, value menghadirkan keadilan. Karena tugas pemimpin adalah salah satunya Fairness. menghadirkan keadilan, fairness. Nah, jadi adil, habis itu kepentingan publik nih. Oke. Lalu kenapa? Teruji. Kenapa soal metode ini penting? Supaya bisa didebat. Ya. Ya. Ini datanya nih. Jadi kalau tidak menggunakan ini, pasti nggak berani debat. Ya. Oke? Saya beri contoh ya. Bukan contoh kebijakan ya. Baru mau nanya. Kalau sebuah kebijakan itu dilaksanakannya pakai otot, pakai pemaksaan, Ya.
berarti dia tidak punya kekuatan gagasan di situ. Ya. Ketika sudah mulai keras bicaranya dan Berarti sudah nggak ada mulai pakai gagasan. otot, berarti Kalau dia ada kehilangan kekuatan ide. gagasan, dia tidak takut menghadapi tantangan kritik. Ya. Karena di situ ada gagasan, dia bisa jawab apapun. Ya. Nggak pernah khawatir dengan dialog. Ya. Mau bikin kereta api cepat Jakarta Bandung. Oke, maka berdebat sanggup. Ya. Tunjukkan ini semuanya. Data-datanya apa? Ada. Kenapa? Supply, Karena demand, segala punya macam. dasarnya. Data. Tapi kalau nggak punya dasarnya, nggak mau dialog pasti. IKN. Kalau ada dasarnya, pasti dialog. Ya, pasti. Kenapa? Lewat ada kok. Ya. Jadi ini yang menurut saya semua kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan menggunakan Ya, tidak teruji tadi. data, ilmu, pasti tidak khawatir dengan perdebatan. Ya. Oke. Tapi kalau tidak, maka dia akan pakai pemaksaan dan ide yang baik itu dengan sendirinya akan bisa mengarungi. Tapi kita juga sering ketemu dengan situasi di mana sikap oposisi, sikap berlawanan itu buta objektivitas. Tidak fair. Oke. Ya. Jadi kita juga nggak boleh berasumsi Ya. bahwa yang di oposisi, saya juga sering ngalamin. Coba misalnya contoh, kita membangun sumur resapan. Sumur resapan itu secara keilmuan semuanya itu Ya. benar. Biopori. Semua ya penjelasan. Tanya aja. Bahkan sekarang di IKN pun pakai sumur resapan Iya, benar. di semua tempat. Oke. Tetapi ada sikap oposisi yang buta, pokoknya diblok. Nah, Ya. yang begini-begini ini yang menurut saya merusak tadi. Pokoknya harus jalan karena nggak punya argumen. Ya. Pokoknya harus berhenti karena nggak punya argumen. Maka pakai kekuatan politik tuh. Ya. Jadi sumur resapan di Jakarta itu tidak dihentikan karena kekalahan gagasan, Ya. tapi dihentikan karena kekuatan politik. Nah, ini yang membuat kita semua merasakan kerugian. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ada batasnya. Batasnya apa? Ya, kemarin. Batasnya pemilu. Nah, ketika pemilu, yang ngeblok itu dihukum oleh publik Jakarta. Ya. Publik Jakarta kemudian menarik dukungan. Ini terjadi. Jadi proses pembelajaran itu muncul. Ya. Untungnya masyarakat Jakarta melek dengan informasi, mengikuti informasi. Jadi mereka menjadi pemilih yang Teredukasi. kalkulatif. Kalau dia memilih dengan memperhitungkan. Nih, Anda dulu ngerjain apa, saya kerjain apa. Anda kerjain apa, kerjain apa. Jadi itu tit for tat tuh. Ya. Kalau Anda baik, saya dukung lagi. Kalau Anda tidak baik, Mohon saya maaf. tarik dukungan. Itu kalkulatif itu. Nah, yang seperti itu membuat partai jadi lebih berhati-hati sesudah peristiwa. Saya rasa peristiwa 2024 itu memberikan pelajaran banyak tuh pada partai. Ya, banget. Ternyata pendukung kami itu kalkulatif ya. Kalau nggak menguntungkan, nggak sesuai, ya kami nggak pilih Ya, gitu. secara di atas kertas sudah full, ternyata Enggak juga. kenyataannya nggak Di pilkada terlihat, Iya, betul. di pemilu juga terlihat. Iya. Mau ditutup, Bapak? Saya mau nanya Pak Anies. Kalau perlu nggak ditutup juga nggak apa-apa. Saya dengar Pak Anies sekarang ini ya. Apa? Setelah walaupun kalah pemilu, tapi rezekinya banyak banget sekarang. Apa tuh? Soalnya ada peribahasanya kan. Apa? Banyak anak banyak rezeki. Oh. Sekarang anak abah kan di mana-mana tuh. Iya. Pokoknya yang mengkritik pasti dibilang Pasti anak bilang abah. Iya sekarang gitu. Kita komplain dikit langsung anak abah Iya, komen betul. gitu. Pak Anies melihat fenomena ini gimana Pak? Nah ini repotnya gini, gara-gara itu dengan anak abah, jadi untuk membuktikan bukan anak abah harus ngeritik abah. Nah, itu repot kita jadinya. Iya. Anies mendadak muncul apa ya sikap itu. Iya. Oh, saya harus kritik Anies nih supaya nggak dikasih label anak abah. Tapi kan Pak Anies mau dikritik apanya kan Pak Anies bukan yang buat kebijakan. Makanya, exactly. Saya bilang, lah mau saya yang nggak bikin kebijakan kok gitu. Tapi saya sih melihat ini aja bersyukur bahwa teman-teman yang berjuang bersama kemarin itu makin hari makin merasa percaya diri Iya. dengan apa yang menjadi pilihannya. Makin yakin terhadap argumen-argumennya. Dan itu saya syukuri. Saya syukuri bahwa kan yang nggak enak itu adalah penyesalan kan. Kalau kita berhadapan dengan wah nyesel nih gitu. Nyesel nih dulu jadi anak abah gitu. Kan
Kalau anak abah sih nggak ada yang nyesel sih Pak, menurut saya Pak. Itu dia. Ada yang nyesel, yang lain cuma ya udah lah ya. Yang mana? Ada kok banyak tuh yang itu di sosmed tuh, nyesel dulu gitu. Waktu milih, nggak tahu kali ya, waktu milih Duterte. Duterte nyesel, kan ditangkap sekarang. Milih Ung Ing Sinawatra, nyesel juga. Bisa nggak usah diseret-seret gitu? Silakan Pak, lanjutkan Pak. Iya. Jadi kalau apa ya? Kalau saya sih salut pada teman-teman yang memilih untuk berjuang bersama, apalagi sebagian itu masih terus aktif sampai sekarang dengan kegiatan sosialnya dan membantu seperti kemarin korban-korban kekerasan, kekerasan, kemudian tentu saja bencana alam gitu. Tapi mereka terus hadir gitu. Nah, mudah-mudahan ini membuat kita semua makin melek politik nih, bahwa memilih orang di dalam pemilu itu adalah memilih kebijakan, bukan memilih adalah memilih ideologi, memilih nilai, bukan sekedar kontes untuk tentang orangnya. Karena di balik orang itu representasi dari gagasan, representasi dari nilai, dan proses penyadaran itu perlu waktu. Nah, saya optimis makin hari kesadaran itu akan makin meningkat. Kita selalu bilang ini Pak, jangan cuma milih pemimpin, tapi coba lihat dengan apa dia memimpin. Karena itu lebih penting menurutku sih. Karena orang kan bisa berubah-ubah Pak. Tapi sistemnya itu yang sebenarnya kita perlu lihat lebih lanjut. Kalau ada nasihat nggak Pak buat kita Pak sebagai konten kreator? Kayaknya Felix bentar lagi mau nyalon. Apa? Soalnya nyalon potong rambut maksudnya. Kita nyalon. lihat sekarang begini, siapa tahu 5 tahun ke depan tiba-tiba kompetitor yang lain ya. Gitu. Atau mungkin malah wakilnya. Bisa jadi. Tidak tahu. Jadi ada nasihat gak untuk kami berdua dan khususnya untuk Ustadz Felix yang mau nyalon? Ustadz Felix, lu jangan kami berdua ya. Enggak, kita berdua kan sebagai rakyat yang speak up. Kalau Ustadz Felix kan sebagai orang yang mau maju. Sebelum Pak Anies jawab, aku jawab dulu ya. Aku tuh melakukan tugas yang kata Pak Anies berat tadi. Edukasi. Ya kita edukasi aja. Iya, tapi benar teman-teman melakukan public education yang luar biasa. Do not underestimate. Jangan pernah meremehkan kekuatan percakapan di dalam podcast seperti ini. Mungkin durasi podcastnya itu 60 menit. Tidak mungkin orang mengingat semua 60 menit itu. Tapi mungkin ada 3 menit, 5 menit itu yang menempel dan berdampak gitu. Dan itu terjadi ketika podcast-podcast seperti ini itu mengangkat tema-tema yang mendasar, tema-tema urusan publik. Maka dia teman-teman itu menjalankan apa yang jadi semangat konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cuma kita nggak sejahtera setelah itu ya, memajukan kesejahteraannya belum ya. Majukan kesejahteraannya belum. Itu PR utama. Saya makanya sebenarnya ketika waktu kampanye kemarin saya tanya, apa salah satu masalah utama di Indonesia ini? Namanya ketimpangan. Inequality. Yang sudah sejahtera banyak, tapi yang belum jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak lagi, dan ketimpangan itulah PR utamanya. Jadi menyadarkan urusan-urusan seperti ini itu penting. Kalau ada yang mungkin melihat itu temanya abstrak, nggak konkret, bukan urusan yang langsung. Benar, ya tentu ada bagian-bagiannya. Ya podcast begini bukan mengajari praktis bagaimana menanam padi yang baik. Ini bukan podcast bagaimana mengemudikan mobil yang baik gitu. Tapi podcast ini menyadarkan bahwa orang yang bekerja menanam padi, orang yang bekerja mengemudi mobil itu bekerja dalam sebuah struktur masyarakat tuh. Yang kalau struktur masyarakatnya itu adil, benar, maka semua akan bisa mendapatkan kesempatan yang setara untuk hidup lebih baik, untuk lebih sejahtera. Ya, kesadaran itu tuh harus muncul dari mana ya? Dari percakapan-percakapan seperti ini. Jadi saya terima kasih sekali teman-teman sebagai fellow citizen nih, sebagai warga negara yang lain gitu, melihat teman-teman menjalankan peran itu. Nah, kita lebih makasih banget. Terus thank you buat Pak Anies. Sama-sama. Dan makasih banget Pak Anies. Kita benar-benar nggak nyangka bahwa kita bisa ngobrol dengan Pak Anies. Terus kemudian
mengeksplor apa yang Pak Anies pikirin. Karena 2024 kemarin tuh menurutku ada banyak orang-orang yang menaruh harapan pada Pak Anies. Terus pastinya akan menaruh harapan di hari-hari ke depannya. Ya, dan pada semua saya sampaikan ini ya, Ustaz Felix. Udah mau dihabisin sih, tapi saya mau cerita dikit ini boleh? Nah, boleh. Boleh Pak. Ustaz Felix saya mau habisin tadi. Enggak, saya itu ya, Ustaz Felix, salah satu beban moral yang besar ya, yang saya rasakan itu justru itu. Ya. Ketika pergi ke banyak tempat, bertemu dengan masyarakat kebanyakan, lalu mereka menitipkan harapan. Ya. Dan harapan yang mereka titipkan itu adalah harapan-harapan yang bukan tentang dirinya saja, Ya. tapi tentang orang banyak. Paling sering mengungkapkan adalah mereka yang lemah, mereka yang kecil, dan ibu-ibu. Ibu-ibu itu mengungkapkan terutama soal apa? Pendidikan. Pak, anak saya pintar. Pak, anak saya tidak bisa sekolah. Ya. Jadi sadar bahwa masa depan itu akan sangat bergantung pada pendidikan. Ya. Makanya saya pernah membayangkan bahwa kalau saja ada orang tua yang hidupnya masih sangat sederhana, sebutlah miskin, lalu malam hari gitu ya, lihat anaknya tidur. Bayangkan kalau anak itu bisa sekolah dan sekolah yang bagus. Maka si orang tua ini melihat anaknya di malam hari tidur itu dengan bilang, saya miskin, saya hidup sulit, tapi insya Allah anak saya nanti hidupnya lebih baik, dan hari tua saya akan diurus oleh anak yang sudah sejahtera. Tapi bayangkan, orang tua hidupnya miskin, anaknya tidak bisa sekolah. Ya. Dia lihat anak tidur itu sambil muncul, ini anak saya akan seperti saya nih besok. Beban lagi. Itu gelap yang sesungguhnya. Ya. Gelap yang sesungguhnya. Nah, perjalanan kemarin kampanye itu ya, Ustaz Felix, saya merasa bersyukur sekali Allah takdirkan untuk berinteraksi dekat dengan masyarakat. Karena semua yang kita kerjakan itu swadana, swadaya, swakarsa. Nggak ada yang dibawa dari Jakarta. Semuanya serba kerelawanan. Tapi karena serba kerelawanan, dapat intimasinya, dapat kedekatannya di dalam berinteraksi itu. Dan di situ saya merasakan betul apa yang sesungguhnya menjadi harapan, apa yang sesungguhnya menjadi permasalahan. Dan saya pribadi menempatkan ini bukan sebagai perjalanan politik, tapi menempatkan ini sebagai perjalanan spiritual. Karena saya dapat kesempatan untuk merasakan itu. Tidak ada jabat tangan yang basa-basi. Ya. Tidak ada jabat tangan yang sekedarnya. Atau doa. Jabat tangan itu jabat tangan yang penuh dengan semangat. Ya. Pelukan yang sesungguhnya. Harapan itu diwujudkan dengan pegang tangan. Dengan itu sesuatu yang saya rasakan melampaui yang pernah saya bayangkan. Dan itulah perjalanan selama 1 tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Itu sebabnya kenapa sesudah selesai proses ini, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan yang dititipkan kemarin. Karena mereka memperjuangkan apa saja, mencetak sendiri, swadaya tadi. Saya pernah 3 bulan lalu, bulan Desember, saya ke sebuah kabupaten di Banten, Pandeglang. Random berhenti di sebuah tempat karena ada teman yang memiliki proyek membangun MCK. Saya mampir ke desa itu. Pas mampir desa itu, kan memang tidak ada pemberitahuan kami mau datang. Jadi orang mendadak kumpul. Ternyata di seluruh desa itu yang menang waktu itu pasangan nomor 1. Lalu pada itu mereka cerita, Pak Anies, kami itu ya bikin kaos nggak pernah lihat Bapak, bikin poster nggak pernah lihat Bapak, kami nggak pernah, dan kami nggak pernah ngebayangin Bapak itu datang ke desa kami nih. Dan saya waktu itu tidak ngabarin juga mau datang, mengabarnya mau lihat proyek MCK-nya teman itu. Dan lalu apa kata mereka? Itu semua Pak karena itu bikin sendiri. Jadi pas minggu tenang kami lipat, kami kumpulin buat kalau putaran kedua Pak.
Okay? Jadi disimpan tuh di rumah-rumah itu. Optimis ya. Kalau putaran kedua nanti kami pakai lagi itu katanya. Karena itu bikin kalau dia bikin kalau itu kiriman dari Jakarta dia selesai dibuang-buang aja. Betul. Ini karena dia bikin sendiri dia kaos dan itu di mana-mana. Itu saya rasakan dari dekat. Dan ketemu di bandara, saya akan ketemu dengan segala macam orang yang menceritakan dalam doanya saya sebut nama Anda. Di malam hari saya doakan Anda. Itu yang membuat menjadi penjaga moral. Ini sebagai kepercayaan. Dan itu juga yang saya selalu diingatkan oleh ibu di rumah. Bahwa ingat ya, ini semua adalah karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah. Dan ini yang kemudian saya mencoba menjaganya, Ustaz. Jadi kalau sekarang dalam perjalanan ke depan dengan penuh dengan segala macam praktek-praktek aneh-aneh, saya kok yakin doa orang-orang baik itu pasti dengan Allah. Jalan yang dikerjakan dengan kebaikan itu pasti akan menemukan jalannya. Memang kita belum tahu waktunya, tapi insya Allah kita ini semua seperti Musa, harus ada kejadian dulu baru tahu hikmah. Kalau kita seperti Nabi Khidir, belum kejadian udah tahu hikmah kita. Ya tapi itu hanya Nabi Khidir yang tahu begitu. Kalau kita tidak, karena itu kita jalani dulu, insya Allah ada hikmahnya. Gitu. Keren banget, luar biasa. Tapi memang betul sih, kita memang bisa kita bisa nggak merhatiin diri kita, tapi kita nggak akan bisa untuk abai terhadap harapan-harapan orang sih. Itu luar biasa. Gimana? Udah lebih hopeful apa masih pesimis? Setelah ini yang pasti, kalau gue ngomong pesimis lagi, malu sih saya. Bapak aja yang udah berjuang segitunya masih optimis kan? Masa kita yang cuma ngomong-ngomong doang tau pesimis? Ya udah jawabannya adalah stay kritis. Kritis boleh, pesimis jangan. Saya setuju sekali. Menurut saya stay kritis. Koi bilang tadi critical thinking itu dasar. Tidak ada inovasi tanpa critical thinking. Critical thinking itu kan inkuisitif ya. Inkuisitif itu selalu mempertanyakan, selalu bertanya. Dan ini tuh yang menurut saya itu khususnya di umat beragama. Betul di Pak. Umat beragama itu menurut saya harus ada dorongan itu. Dan di Indonesia juga begitu. Jadi cuman objektif dijaga, kritis, sama kenapa saya sih optimis sih tentang Indonesia. Oh ya? Saya optimis tentang Indonesia. Saya yang paling enggak sih Pak. Jadi saya optimis nih. Dan apalagi kalau kita lihat yang pernah kita lewatin dulu. Waduh, kalau kita lihat dulu tuh rasanya kayak ini beda sekali sekarang. Tadi saya cerita nih, mau jalan ke Bogor aja zaman dulu kalau malam nggak berani kita. Jadi, tetapi kita punya banyak jalan sih ya. Saya objektif dan kritis. Dan objektif kritis. Menurut saya objektif itu dijagain. Karena saya ini dikit ya, netral jangan netral. Tapi objektif. Objektif. Karena kalau netral berarti kita ngambil sikap. Mobil aja nggak jalan netral Pak. Ya betul. Apalagi Indonesia. Soalnya gini, saya kadang-kadang sering dengar akademisi itu bilang saya akan selalu netral. Loh, akademisi itu bukan netral. Akademisi itu objektif. Netral itu soal berpihak atau tidak berpihak. Masa ada ketidakadilan kita mau netral? Masa ada penyimpangan kita mau netral? Nggak boleh. Tapi kita objektif. Objektif itu artinya mengambil keputusan berdasarkan data yang faktual, bukan berdasarkan hoax, bukan berdasarkan manipulasi data gitu, bias. Katanya netral dalam ketidakadilan adalah crime. Jadi kalau kita netral dalam suatu kezoliman itu crime. Ya kayak orang ngelihat misalnya contoh apa yang terjadi di Palestina, gue netral, lu crime. Itu guilty karena pembiaran. Pembiaran, betul. Ini nggak kerasa udah 2 jam loh. Gitu ya? 2 jam coy. Siap. 40 menit. Aku udah prediksi dari awal sih. Kalau mau sama Pak Anies kayaknya nggak bisa sejam deh. Berarti perlu ada sesi desak lagi yang lain. Oke. Aku siap mendesak lah.
Again, thank you lagi. 2 kali nih kita harus thank you nih gara-gara. Makasih. Thank you, Pak Anies. Raymond, thank you. Koi, thank you. Sama-sama. Ini obrolan yang paling serius yang pernah kita lakukan di Escape. Ini paling serius di Escape. Masa sih paling serius? Iya, ini paling serius. Jadi yang lain kita bahas ta'aruf gitu. Ta'aruf sama XJKT48 gitu. Tapi intinya berarti kalau pesan terakhir stay objektif, stay kritis itu kalau gua. Simple pendeknya. And ya udah, tutup ya. Oke. Tutup ya. See you guys. Makasih, dadah. Selanjutnya.